Shalom, salam sejahtera bagi kita semua umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Saatnya kita akan menerima bekal firman Tuhan untuk memberi kekuatan bagi kita di sepanjang langkah hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Pembacaan firman Tuhan yang hendak kita dengar di hari ini terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 14 pada ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa, memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat syukur kami kepada Engkau Allah kami, yang selalu setia memberi nafas hidup, kekuatan dan kesehatan, bahkan hikmat, kesempatan beraktivitas dalam segala hal. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi oleh karena kekuatan perkataan firman-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Kami pada saat ini hendak mendengarkan bagian firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, beri kami kemampuan untuk memberlakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami, pribadi kami, keluarga kami, persekutuan kami, tempat di mana kami kerja. Perkataan firman-Mu itulah yang memberkati kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengar di saat ini di dalam Injil Yohanes pasal 14 pada ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan, Yesus menjanjikan penghibur. Pada ayat 21 berkata demikian, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama di hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur Tuhan baik untuk memberi kepada kita kehidupan, kesehatan, kekuatan untuk kita menikmati hari-hari hidup. Bahkan kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita sehingga kita masih diberi hidup dan berkarya dalam melakukan semua hal. Kalau bukan Tuhan maka hidup ini akan sia-sia dan tidak berarti apa-apa. Bekal firman Tuhan di hari ini kita akan dituntun oleh sebuah tema yang berkata demikian, mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama ini merupakan suatu kekuatan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Ini adalah bagian yang seringkali kita bisa lakukan, tetapi juga kita tidak dapat melakukannya. Dan pertanyaan bagi kita sekalian di awal daripada perenungan firman Tuhan ini bahwa apakah saudara dan saya sebagai orang-orang percaya mengasihi Tuhan? Pertanyaan ini dapat dijawab oleh masing-masing pribadi kita, bahwa ketika kita mengasihi Tuhan itu pasti ada buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan. Mungkin saja kita berpikir bahwa kita mengasihi Tuhan itu ketika kita rajin pergi ke gereja. Mungkin saja kita berpikir bahwa kita mengasihi Tuhan itu oleh karena kita bisa ada dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, pembangunan gereja ataupun lain sebagainya, penopang-penopang terbesar dalam seluruh pekerjaan Tuhan. Kita berpikir bahwa hal itulah yang dikatakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang kita lakukan, kita berpikir bahwa kita mengasihi Tuhan. Saya mau mengajak kita berpikir bahwa apa yang kita pikirkan belum tentu itu menurut Tuhan. Apa yang kita katakan dan kita pikir, kita buat bahwa itulah yang terbaik dan kita berpikir bahwa itu kita mengasihi Tuhan. Belum tentu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan bagi kita itu baik.
Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat di bagian firman Tuhan yang lain di dalam Injil Markus pasal 12 pada ayatnya yang ke-30 dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dari satu ayat firman Tuhan ini hendak memberikan pengertian yang sangat mendalam di dalam kehidupan kita, bahwa benar-benar seluruh hidup kita, bagaimana kita bisa menyatakan kasih itu kepada sesama, karena dikatakan bahwa dengan segenap hati. Segenap ini menggunakan atau mengandung pengertian bahwa kita menempatkan Tuhan paling yang pertama dan yang utama dalam hidup kita. Kita prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada siapapun dan apapun yang dapat menggeserkan posisi Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang disebut kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan berarti memberikan segenap hidup kita dikuasai oleh pimpinan Roh Kudus. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari, melakukan perintahnya, taat kepada kehendak Tuhan, merelahkan diri kita, dididik, dibentuk oleh Tuhan. Siapakah di antara saya dan Bapak Ibu Saudara yang bisa memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan? Kalaupun kita memberi diri dibentuk oleh Tuhan, disitulah letak di mana kita bisa untuk mengasihi Tuhan. Pada hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita mempraktikkan itu kepada sesama kita apabila kita tidak membenci satu dengan yang lain. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kalau kita masih membenci sesama, saudara kita, maka dikatakan kita adalah pendusta. Di dalam firman Tuhan itu mengatakan bahwa kalau kau masih membenci sesama, maka kamu dikatakan pembunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap kehidupan kita, maka disitulah kehidupan baru itu menjadi bagian berkat dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam diri kita dikerjakan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, hati kita mengasihi Tuhan, hati kita mengasihi sesama, maka sebagai orang Kristen, hendaklah saya mau sampaikan bahwa jangan kita bermasa bodoh. Jangan kita bermasa bodoh, jangan kita egois, jangan suka gampang untuk mendendam satu dengan yang lain, menyimpang akar pahit di dalam hati, bahkan sulit sekali untuk bisa berdamai dengan orang lain. Sebagai orang Kristen, mari kita tinggalkan semuanya itu, karena firman Tuhan di hari ini mengatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Satu kebanggaan khusus kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukanlah kita sebagai anak-anak gampangan, tetapi kita benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Dan orang yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang menjadi pergumulan yang berat, Tuhan memberikan jawaban yang pasti di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi Tuhan adalah mengasihi yang aktif, bukan pasif. Itu berarti tidak memandang siapapun. Karena darah yang mengalir dari Kalvari itu mengalir di setiap manusia yang hidup. Dan kita harus melakukannya dengan sikap dan tindakan kita kepada sesama. Kita mengasihi Tuhan bukan karena siapa dan apapun, tetapi Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, maka wajiblah kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan itu merupakan suatu
bukan sekedar sebagai kewajiban, tetapi harus dibuktikan dalam seluruh kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang akan kita terima? Tuhan memberi kepada kita roh kebijaksanaan. Tuhan memberikan kepada kita penghiburan. Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita, pergumulan kita. Tuhan adalah jawaban yang pasti ketika kita ada dan mengasihi Tuhan dengan sikap dan perbuatan kita, maka disitulah berkat Tuhan akan ada di dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan yang baik yang memiliki firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Allah sebagai firman yang hidup, bukti tanda cinta kasih Tuhan kepada kami semua sebagai umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tanpa Engkau hidup ini binasa, tanpa Engkau hidup ini tidak berarti apa-apa. Kami bersyukur karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas Kalvari. Itulah yang membuat kami hidup, itulah yang membuat kami senyum, itulah yang membuat kami bahagia. Hingga pada saat ini ada banyak sekali tantangan-tantangan iman yang kami jalani, tetapi dari tantangan itu kami yakin dan percaya Tuhan membentuk iman, pengharapan dan kasih kami untuk percaya kepada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Materaikan firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing pribadi sebagai pemirsa Tabura Injil. Biarlah dengan bagian firman Tuhan ini kami lebih dekat dengan Tuhan, karena kami yakin bahwa Tuhan mengasihi kami, maka kami pun mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua pekerja-pekerja yang setia dan taat melakukan segala pekerjaan, menopang seluruh pekerjaan Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan memberkati, gereja-Mu yang ada di atas dunia ini Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa Badan Pekerja Klasis GKI Pen Selatan, bahkan Badan Pekerja Amsinode GKI di Tanah Papua, Tuhan memberkati semua pekerja-pekerja di kebun anggur yang terus setia dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Ampuni segala dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.